Adapun zuhud beliau, maka menakjubkan zuhud beliau. Tadi saya sudah sebutkan bahwasanya beliau punya madhab sendiri berbeda dengan para sahabat. Beliau menganggap bahwasanya semua harta yang berlebihan harus disedekahkan, diinfakkan, tidak boleh disimpan. Disimpan hukumnya haram. Semua harta yang disimpan akan menjadi bumerang bagi orang tersebut pada hari kiamat kelak. Ya, akan dipanaskan harta tersebut, kemudian dibakarkan kepada orang yang menyimpan harta tersebut pada hari kiamat kelak. Ya. Inilah mazhab Abu Dzar, nanti akan kita sebutkan belakangan. Dan ini di antara sebab menjadikan beliau sangat zuhud. Ya. Ya. Dan zuhud beliau sangat luar biasa. Ya. Jadi beliau tinggal di Ar-Rabadzah. Di akhir hayat beliau tinggal di Ar-Rabadzah. Rabadzah itu terletak di sebelah timur kota Madinah, kira-kira 200 km. Kira-kira 200 km beliau tinggal di situ dan beliau tinggal di situ dan akhirnya meninggal di situ. Saya bacakan tentang sebagian zuhud beliau dari Abu Asma. Annahu dakhala ala Abi Dzar bir-Rabadzah. Satu hari Abu Asma menemui Abu Dzar dan Abu Dzar sedang berada di Rabadzah. Wa indahu imra'atun sauda musya'thah. Dan di sisi beliau ada seorang wanita berkulit hitam, ya. Apakah istrinya? Ya istrinya mungkin musya'thah, rambut yang tidak apa, atau mungkin budaknya ya, budaknya yang rambutnya semrawut ya. Sepertinya budaknya laisa 'alaiha atharul majasid wal khuluq ya. Kemudian tidak ada keindahan di wanita tersebut ya. Kita tahu bosnya boleh seorang menggauli budak wanitanya, tapi budak wanita ini tidak ada hal yang menarik padanya ya. Itu tidak ada baju yang bagus, tidak ada bekas parfum karena parfum wanita dahulu ada warnanya. Kemudian beliau berkata, "Ala tanzurun ma ta'muruna bihi?" Ya. Ma ta'muruni bihi. Tidakkah kalian melihat ya apa yang kalian mau perintahkan kepadaku? Ta'muruni an atiyal Iraq. Kalian mau saya pergi ke kota Irak ya, artinya mungkin jadi pejabat di sana ya. Kata Abu Dzar, "Fa idza ataituha malu alayya bidunyahum." Kalau saya tiba di Irak, orang-orang akan datang kepadaku dengan membawa dunia mereka. Wa inna khalili ahida ilayya. Sementara kekasihku Rasulullah SAW telah mengambil janji kepadaku atau telah mengingatkan kepadaku, "Anna duna jisri jahannam tariqan dha dahdin wa mazallah." Rasulullah telah ingatkan kepadaku bahwasanya di atas neraka ada sirat yang sangat mudah menggelincirkan ya, dan sangat mudah untuk menggoyangkan ya. Dahdin mazallah, yaitu licin dan mudah untuk menjatuhkan. Ya, artinya dia ingat sirat, dia tidak berani memiliki harta yang banyak. Kemudian dia berkata, "Wa inna an na'tiya alaihi wa fi ahmalina iktidarun ahra an nanjua min an na'tiya alaihi wa nahnu mawaqir." Kita melewati jalan tersebut, sementara tidak banyak harta yang kita bawa, kita mampu untuk mengikulnya. Lebih baik daripada kita melewati jalan tersebut sementara banyak harta yang kita bawa, bakalan kita jatuh dari jembatan tersebut. Ini yang buat beliau akhirnya tidak mau ya memiliki harta yang banyak karena takut tidak bisa melewati sirat. Beliau merasa harta tersebut akan beliau pikul pada hari kiamat kelak ya. Kemudian juga suatu hari Abu Dzar melewati Abu Darda. Dua-dua sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Abu Darda radhiyallahu anhu. Waqad bana maskanan. Abu Darda membuat sebuah rumah. Faqala lahu Abu Dzar, maka Abu Dzar menegur Abu Darda, "Ma hadza? Apa-apaan ini Abu Darda? Tu'ammiru daran adzinallahu bi kharabiha." Kau membangun sebuah rumah yang telah Allah katakan akan hancur ya. Ya, percuma kau bangun rumah nanti akan hancur ya. Li an akuna ra'aituka tatamarragu fi adratin ahabbu ilayya min an akuna ra'aituka fi ma ra'aituka fi. Aku lebih suka lihat kau wahai Abu Darda. Kau tamarruk itu bergoyang-goyang di atas atau berlumuran dengan kotoran, lebih aku sukai daripada melihat engkau kondisimu sekarang bangun rumah. Jadi dia yang jadi masalah kata para ulama, Abu Darda punya mazhab sendiri. Mazhab tidak boleh nyimpan duit, tidak boleh nyimpan emas, tetapi dia menegur yang lain. Dia ingin orang lain seperti dia. Dia ingin orang yang seperti dia. Jadi kalau dia menganggap itu suatu kebenaran, dia ingin orang lain juga seperti dia. Tidak boleh pikirin dunia. Ya. Maka dia ngajak orang-orang untuk seperti dia. Makanya ketika melihat Abu Darda bikin rumah, dia tegur, "Ngapain kau bangun rumah? Mending kau berlumuran dengan kotoran lebih baik daripada aku lihat kau sibuk bikin rumah, wahai Abu Darda. Kau bikin sesuatu yang akan hilang akan sirna dari bumi ini." Ya. Demikian juga dari Salim bin Abil Ja'ad, dari ayahnya beliau berkata, "Ba'atha Abu Darda ila Abi Dzar rasulan." Suatu hari Abu Darda mengirim utusan kepada Abu Dzar. Faqala faja'a ar-rasul faqala li Abi Dzar. Maka utusan Abu Darda datang kepada Abu Dzar dan berkata, "Inna akhaka Abu Darda yukri'uka salam." Wahai Abu Dzar,
saya utusan Abu Darda, sungguhnya saudaramu Abu Darda mengirim salam buat engkau. Yaqulu laka, Abu Darda menasihatimu berkata, ittaqillah wa haqqan nas. Wahai Abu Dzar, bertakwalah kepada Allah dan hati-hati jangan melanggar hak orang lain. Ya, jangan melanggar hak orang lain. Faqala Abu Dzar, Abu Dzar berkata, "Mali walin nas, apa urusanku dengan urusan orang-orang? Wa qad taraktu lahum baydha'ahum wa safra'ahum." Apa urusanku? Aku telah meninggalkan mereka. Dia Abu Dzar dia senang hidup sendiri, makanya dia pergi tinggal di Rabadah. Rabadah sendiri jauh dari kota Madinah 200 km. Dia mengatakan, "Apa urusan manusia? Aku sudah tinggalkan mereka dengan perak mereka, dengan emas mereka." Kemudian dia berkata kepada sang utusan, "Intaliq ilal manzil, mari pergi ke rumahku." Fantalaqa ma'ahu, maka orang tersebut masuk ke rumah Abu Dzar. Fama dakhala baitahu, falamma dakhala baitu idza tu'aimun fi aba'atin laysa bil katsir wa qad intashara ba'dhuhu. Tiba-tiba masuk dalam rumah ada makanan sedikit, tidak banyak, sedikit. Agak amburadul ya. Wa qad intashara, sebagiannya sudah lepas makanan tersebut. Faja'ala Abu Dzar yaknisuhu wa yu'iduhu fil aba'ah. Tumpah dari tempatnya, maka Abu Dzar mulai di makanan tersebut dia pungut, dia gini-gini kan, terus dia masukkan lagi ke tempat untuk makan tersebut. Makan sedikit, tu'aim, makanya disebut sedikit. Tsumma qala, ya, inna min fiqhil mar'i rifquhu fi ma'isyatihi. Di antara fikih seorang adalah sederhana dalam kehidupannya. Tsumma ji'a bi tu'aim fa wudi'a baina yadayhi. Kemudian makanan tersebut dihadirkan di hadapan Abu Dzar, makanan sedikit. Maka dia berkata kepada sang utusan, "Kul, makan sama aku." Faja'ala ar-rajul yakrahu an yadha'a yadahu fi ta'am lima yara min qillatihi. Utusan tersebut dia enggak mau, terlalu sedikit, gimana mau makan? Dia mau taruh tangannya, dia enggak enak. Dia enggak mau makan, ya. Terlalu sedikit. Gimana makan sama Abu Dzar sementara makan buat satu orang enggak cukup? Abu Dzar tegaskan, "Dha' yadak, taruh tanganmu. Makan. Fa wallahi la ana bi kathratihi akhwafu minni bi qillatihi." Aku lebih takut makananku banyak daripada sedikit. Aku lebih takut makan banyak daripada sedikit. Ya. Fata'ima ar-rajul tsumma raja'a ila Abi Darda fa akhbarahu bima radda alaihi. Maka akhirnya orang tersebut, jadi Abu Dzar tetap mengundang dia makan meskipun makanan sedikit. Setelah dia habis makan, dia pulang ketemu dengan Abu Darda utusan tersebut. Kemudian dia kabarkan bagaimana sikap Abu Dzar ketika disampaikan pesan dari Abu Darda. Ketika mendengar cerita tersebut, Abu Darda berkata, "Ma adhallatil khadra'u wa la aqallatil ghabra'u ala dhi lahjatin asdaq minka ya Abu Dzar." Sungguh tidak ada ya, seorang pun di bawah kolong langit dan tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang lebih jujur, lebih benar dari engkau wahai Abu Dzar.